البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang golongan yang tidak halal untuk diberikan kepadanya zakat. Yang dimulai dari golongan yang pertama, yaitu orang yang kaya, kemudian orang yang kuat dan mampu bekerja serta memiliki pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian. Dan yang ketiga, ahlul bait serta maula mereka. Dan yang keempat, yaitu orang-orang yang wajib untuk si pemberi zakat menafkahinya. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa amma sadaqatut tatawwu' fa yajuzu daf'uha ila haula'i wa ghairihim. Adapun sedekah yang sifatnya sunnah, maka boleh untuk diberikan kepada orang-orang itu maupun selainnya. Sehingga sedekah tatawwu' tidak hanya khusus pada 8 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin al-ayah. Karena sedekah dalam ayat itu yang dimaksud apa? Indaka Ismail, zakat atau sedekah wajibah. Nah, sehingga boleh diberikan kepada 8 golongan itu dan juga golongan yang haram mendapatkan zakat. Seperti al-ghani misalnya. Seorang yang kaya boleh untuk diberi sedekah tatawwu' sebagaimana dalam kisah seorang laki-laki pada hadis Abi Hurairah, di mana dia mengatakan la atasaddaqanna bi sadaqah. Sungguh aku akan bersedekah dengan suatu sedekah, yaitu sedekah sunnah. Dan ternyata ketika dia mengeluarkan sedekahnya jatuh pada tangan seorang yang kaya. Nah, dan tetap dia dihukumi mendapatkan pahala. Baik, sebagaimana hal ini dinukilkan oleh Imam Nawawi, tidak adanya khilaf. Tahillu sadaqatut tatawwu' lil aghniya bila khilaf. Fayajuzu daf'uha ilaihim wa yuthabu dafi'uha 'alaiha. Halal atau boleh memberikan sedekah yang sifatnya sunnah kepada orang-orang kaya tanpa ada khilaf. Sehingga boleh memberikan kepada orang kaya sedekahnya dan dia diberi pahala. Orang yang menyerahkan diberi pahala. Walakinnal muhtaja afdal, akan tetapi tentunya memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan itu lebih utama. Lalu apa faedahnya bersedekah kepada orang yang kaya? Pada hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nah, disebutkan di antara hikmahnya wa ammal ghani fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allah.
Jadi kalau seorang bersedekah kepada orang yang kaya bukan untuk membantunya, tapi mengingatkan semoga dia bisa mengambil ibrah. Ketika dia diberi sedekah, padahal sebenarnya dia mampu untuk memberi. Wa amal ghani fala'allahu ya'tabir. Adapun orang kaya mungkin dia bisa mengambil ibrah, fayunfiqu mimma a'tahu Allah, sehingga dia mau untuk menginfakkan dari sebagian apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, adapun golongan kedua al-qawiyul muktasib, demikian pula boleh untuk diberi sedekah tatawwu dan dia boleh menerimanya ketika diberi tanpa meminta-minta. Sebagaimana dalam hadis Umar radhiyallahu anhu yang akan datang penyebutannya, "Ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Wa ma la fala tutbi'hu nafsak." Apa saja yang datang kepadamu dari harta ini, yaitu pemberian harta dalam keadaan engkau tidak ingin dan tidak meminta, maka ambillah. Nah, dan jika tidak diberi, jangan saya kepengen sehingga berusaha untuk meminta-mintanya. Baik. Adapun golongan ketika terjadi khilaf tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ahlul bait ini, apakah boleh diberi sedekah tatawwu ataukah juga sedekah tatawwu haram atas mereka sebagaimana sedekah yang wajib? Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala merajihkan bahwa yang haram itu adalah sedekah wajibah yang berupa zakat. Kata beliau, tahrumu sadaqatul fardi ala bani Hashim wa bani Abdul Muttalib lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'ahum fi sahmi dzil qurba. Wa tahillu sadaqatut tatawwu'i alaihim wa ala kulli ahadin illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan halal sedekah tatawwu atas mereka dan atas setiap orang kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah taala mengecualikan hanya Nabi saja yang tidak boleh menerima sedekah tatawwu maupun sedekah wajib. Adapun yang lainnya dari keluarga Nabi, kalau sedekah tatawwu boleh, sebagaimana mereka boleh menerima hadiah dan hibah. Dan ini merupakan pendapat mayoritas Hanafiyah dan juga pendapat dari mazhab Hanabilah. Dan dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sebagaimana dalam Syarhul Mumti' beliau mengatakan, wa amma sadaqatut tatawwu' fatadfa'u li bani Hashim wa huwa qaulu jumhuri ahli al-ilmi wa huwa rajih. Adapun sedekah yang sunnah maka boleh diberikan kepada Bani Hashim, dan ini pendapat jumhur ahli ilmi dan itu pendapat yang rajih. Alasannya apa? Lianna sadaqatut tatawwu' kamalun wa laysat awsakhan nasi fayu'tuna min sadaqatit tatawwu'. Dikarenakan sedekah tatawwu' itu kesempurnaan dan bukan kotoran manusia, sehingga mereka diberi dari sedekah tatawwu'. Baik. Tapi yang lebih utama tentunya bagi ahlul bait untuk ta'affuf. Nah, untuk apa? Menjaga kehormatan mereka. Nah, karena mereka semulia-mulia nasab, kecuali apabila memang karena kondisi darurat. Baik. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sedekah tatawwu juga tetap tidak halal bagi beliau pada pendapat mayoritas para ulama berdasarkan keumuman hadis yang telah disebutkan di depan. Baik. Dan di antara dalil yang sharih tentang hal ini hadis Salman Al-Farisi dalam Musnad Ahmad, di mana Salman mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin wa ana mamluk."
Faqultu hadhihi shadaqah fa amara ashabahu fa akalu wa lam ya'kul. Salman Farisi ketika mengecek ketika mencari berita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan upaya beliau untuk mencari kebenaran menjadi contoh dan teladan. Bagaimana rela meninggalkan harta benda dan kekayaan bersama keluarga demi mencari al-haq sampai menjadi budak. Nah, Salman mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa makanan dalam keadaan saat itu masih menjadi budak. Kemudian aku katakan, kata Salman, ini adalah sedekah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya. Beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk memakannya. Walam ya'kul, dan beliau sendiri tidak mau memakan dari sedekah Salman Al-Farisi. Padahal itu sedekah sunnah. Nah, kenapa dibawa kepada sedekah sunnah? Karena Salman budak, ya kan? Salman budak. Nah, sehingga namanya budak tidak memiliki hak kepemilikan. Bagaimana dia bisa berzakat? Menunjukkan itu adalah sedekah tatawwu. Dan ini yang rajih bahwasanya untuk Nabi secara khusus sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh menerima sedekah yang wajib yaitu zakat maupun sedekah yang sunnah. Tapi yang boleh atas beliau untuk mengambil hadiah. Kalau hadiah boleh karena hadiah itu kemuliaan. Baik. Adapun ahlul bait selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang haram Ahmad? Yang haram adalah zakat, sedekah yang wajib. Kemudian halal untuk mereka Akmal? Sedekah yang sunnah. Baik. Adapun golongan yang keempat yaitu orang yang wajib untuk dinafkahi, boleh juga untuk diberi sedekah yang sunnah seperti anak, istri, seorang boleh memberikan pemberian kepadanya. Nah, dan ini dinukilkan ijma' oleh Ibnu Battal rahimahullahu taala. Kalau zakat tidak boleh diserahkan kepada anak, tidak boleh diserahkan kepada ayah, ibu, tidak boleh diserahkan kepada istri. Karena hakikatnya itu seperti menjaga hartanya agar tidak keluar dari lingkaran keluarga. Akan tapi kalau sedekah tatawwu boleh-boleh saja. Nah, bahkan di antara seutama-utama sedekah diberikan kepada kepada keluarga. Infak. Adapun golongan yang kelima yaitu kafir, maka boleh diberikan sedekah tatawwu kepada mereka berdasarkan ayat wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sebagaimana kita baca kemarin. Baik. Kemudian walakin kullama kanat anfa'a naf'an 'amman aw khasan fahiya akmal. Baik. Akan tapi kapan saja sedekah tersebut semakin lebih bermanfaat, baik kemanfaatan yang umum atau khusus, maka itu lebih sempurna. Nah, baik. Contohnya akhwan seperti misalnya mengarahkan sedekah kepada orang-orang yang saleh atau mengarahkan sedekah kepada para mujahidin atau para thalabatul ilm. Baik. Kenapa? Karena kemanfaatan yang didapatkan itu lebih banyak dibandingkan memberikan kepada orang-orang yang tidak menggunakan harta tersebut dengan benar. Demikian pula kepada kerabat. Karena pada pemberian kepada kerabat selain mendapatkan pahala sedekah juga mendapatkan pahala silah menyambung hubungan. Baik. Ini untuk sedekah tatawwu.
Kemudian bab ini ditutup oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala dengan hadis. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang meminta-minta kepada manusia harta mereka takatsuran. Nah, dalam artian apa? Dia memintanya untuk dikumpulkan agar menjadi banyak, bukan karena hajat, tapi dia memiliki sesuatu yang cukup, tapi tetap meminta-minta kepada manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma yas'alu jamran, maka sungguhnya dia itu meminta bara api. Falyastaqilla aw liyastakthir, maka silahkan pilih. Untuk apa? Mempersedikit bara api yang ada pada dirimu atau memperbanyaknya. Hadis ini akhwan dibawakan di akhir bab ini untuk memberikan peringatan kepada kita tentang hukum meminta-minta. Di mana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancam bahwasanya seorang yang meminta manusia dalam keadaan dia memiliki sesuatu yang mencukupi. Di mana Nabi mengatakan takatsuran. Kata Imam Syafi'i, fihi dalilun ala anna su'al at-takatsur muharram. Wa huwa su'alu liqasdil jam'i min ghairi hajah. Nah, perhatikan ini, su'alut takatsur dhabitnya apa? Yaitu su'al liqasdil jam'i min ghairi hajah. Yaitu meminta-minta dengan tujuan untuk mengumpulkannya tanpa ada kebutuhan. Baik. Jadi minta untuk dikumpulkan agar banyak. Bisa bangun rumah, bisa bangun gedung. Nah, bisa beli mobil dari hasil minta-minta. Ini soal takatsur. Nah, siapa saja minta-minta harta manusia, nah, dengan tujuan ini untuk dikumpulkan tanpa ada kebutuhan mendesak padanya, maka sesungguhnya dia meminta bara api, yaitu meminta api neraka. Karena para ulama mengatakan maknahu annahu yu'aqabu binnar. Maknanya bahwasanya dia akan dihukum dengan api neraka. Dan juga bisa dibawa kepada makna bahwasanya apa yang dia minta tersebut kelak di hari kiamat akan menjadi bara api yang digunakan untuk menyiksa dirinya, wal iyadu billah. Maka hati-hati apa? Perkara meminta-minta kepada manusia perkara yang sangat sempit. Dan hendaknya seorang memiliki iffah, memiliki kehormatan, apalagi dia tidak mengatasnamakan dirinya tapi mengatasnamakan dakwah. Maka lebih-lebih lagi, sebab apa yang dia hinakan. Kalau menghinakan diri, mungkin dirinya sendiri yang terhina. Tapi kalau dia selain itu membawa nama dakwah, selain menghinakan diri juga menghinakan dakwah ini. Nah, karena itulah para ulama kita betul-betul memperingatkan agar para da'i ahli sunnati wal jamaah menjauh sejauh-jauhnya dalam dakwah mereka dari tasawul, dari meminta-minta ini. Baik untuk pribadinya, nah, maupun atas nama dakwahnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebutuhan hambanya, dan Dia pasti akan mengarahkan hati-hati manusia untuk memberikan bantuan tanpa harus diminta. Karena yang membela dakwah ini Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Dan terkait hukum meminta-minta, akhwan, berlaku padanya hukum yang 5 di dalam syariat kita. Baik. Terkadang meminta itu diharamkan, terkadang makruh, terkadang boleh, terkadang wajib, dan terkadang mandub. Contoh-contoh masing-masing perhatikan kondisi meminta-minta yang diharamkan, yaitu meminta-minta min ghairi hajah. Sehingga tidak boleh seseorang meminta-minta dalam keadaan dia memiliki sesuatu yang hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim yang disebutkan di depan, juga hadis yang lain, hadis Abdullah bin Umar. La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallahu wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmi. Terus menerus salah seorang di antara kalian minta-minta sampai bertemu dengan Allah dalam keadaan di wajahnya tidak ada satu kerat daging pun. Kenapa? Di dunia sudah mempermalukan wajahnya sendiri, di akhirat wajahnya tidak ada dagingnya. Ini menunjukkan meminta-minta termasuk dosa besar, Pak. Meminta-minta dalam keadaan apa? Dia memiliki kecukupan. Ini masuk dalam dosa besar karena diancam dengan ancaman khusus seperti ini. Juga dalam hadis Sahal bin Hamdaliyah dalam Musnad Ahmad dan sanadnya sahih. Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastaghfiru min jamri jahannam. Siapa saja yang meminta-minta dalam keadaan dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka hanyalah sebenarnya dia memperbanyak untuk dirinya bara api neraka jahannam. Keras. Qalu ya Rasulullah wa ma yughni. Perhatikan ini. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, terus apa yang mencukupinya itu? Dan dalam hadis, siapa yang meminta-minta dalam keadaan di sisinya ada sesuatu yang mencukupinya. Terus yang mencukupi itu apa, wahai Rasulullah? Nah, perhatikan dhabit ini. Kata Nabi SAW, ma yughadhihi au yu'ashihi. Yaitu apa-apa yang bisa digunakan untuk makan siang atau untuk makan malam. Sehingga makna hadis mudahnya, seorang minta-minta dalam keadaan dia memiliki makanan untuk makan siangnya atau memiliki sesuatu untuk makan malamnya, maka sesungguhnya dia minta-minta untuk memperbanyak bara api yang menyiksanya kelak di neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Ini minta-minta yang muharram. Baik. Kemudian hukum yang kedua, minta-minta yang makruh, yaitu so'alul faqiri al-qadiri ala takassub. Yaitu minta-mintanya seorang fakir tapi dia mampu untuk bekerja. Baik. Demikian pula keinginan untuk apa? Untuk diberi dari hal-hal yang dimiliki oleh manusia, walaupun dia tidak minta secara langsung, tapi dia ingin diberi. Menunjukkan wajah, menunjukkan posisi, ingin diberi. Nah, ini hukumnya makruh. Berdasarkan hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani. Hakim bin Hizam mengatakan, aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memberiku. Kemudian aku memintanya lagi, kemudian Nabi memberiku, dan aku memintanya lagi, kemudian Nabi memberiku. 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwah. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi, waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi, kalladhi ya'kul wa la yashba, al yadul ulya khairun min al yadis sufla. Wahai Hakim, sesungguhnya
harta ini hijau dan manis. Hijau karena itu warna yang menyejukkan pandangan mata kalau dilihat. Hulwah, manis karena itu enak kalau dirasa. Maka siapa saja mengambil harta itu dalam keadaan kelapangan jiwa, maka akan diberkahi. Maksudnya apa? Seorang memang ingin memberikan dari apa? Dari keinginan sendiri tanpa diminta. Ini akan diberkahi. Tapi siapa saja mengambil harta itu dalam keadaan apa? Dia israfu nafsin. Ingin, memang dia punya hasrat, punya apa? Keinginan, punya ketamakan agar diberi. Minta. Nah, atau walaupun tidak secara terang-terangan minta, tapi ada hasrat agar diberi, lam yubarak lahu, maka dia tidak diberkahi padanya. Kalladzi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang makan dan tidak akan kenyang. Makanya akan perhatikan, mereka yang sudah kecanduan minta-minta itu tidak pernah bisa berhenti. Nah, kenapa? Karena makan tidak kenyang, terus ingin tambah. Anda sekarang dapat 10 juta, berarti besok buka lagi donasi, bisa dapat 1 miliar. Naik terus. Nah, target untuk meminta-mintanya naik terus. Kenapa? Karena keadaannya seperti yang dikatakan oleh Nabi, kalladzi ya'kulu wa la yashba. Seperti orang yang makan dan tidak kenyang. Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla, dan tangan yang di atas yang memberi itu lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Maka akhwan berupaya untuk menjadi mereka-mereka yang tangannya di atas daripada menjadi yang tangannya di bawah. Dalam artian berusaha untuk bisa memberi. Nah, dan menjauh sejauh-jauhnya dari meminta-minta. Nah, baik. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur secara halus. Tapi memberi, karena memang Hakim bin Hizam boleh, dalam artian apa, saat itu dia berhak untuk meminta, tapi apa? Dibenci karena dia kuat, mampu untuk apa? Mampu untuk bekerja. Fakir memang boleh meminta. Tapi ketika dia mampu untuk bekerja, maka makruh baginya meminta-minta. Nah, makanya Nabi bimbingkan pada hadis yang lain, seorang lebih baik untuk kerja yang kasar. Nah, kemudian mencukupi kebutuhannya, nah, dan menjaga kehormatan dirinya daripada meminta kepada. La ya'khudha ahadukum hablahu fayati bihuzmatil hatabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairul lahu min an yas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'u. Sungguh seorang mengambil talinya kemudian datang membawa seonggok kayu bakar di atas punggungnya dan menjualnya, dan Allah menjaga kehormatan wajahnya dengan sebab itu, lebih bagus daripada dia meminta kepada manusia, baik mereka beri atau mereka tidak memberi. Nah, ini permintaan yang makruh. Kemudian yang sifatnya jaiz, yang ketiga hukumnya jaiz, an yas'ala wa huwa muhtajun hatta tasudda hajatah. Baik. An yas'ala wa huwa muhtaj, dia meminta dalam keadaan dia butuh sampai kebutuhannya itu bisa tertutupi. Dan hajah itu di bawah kedaruratan. Nah, ini seperti pada hadis Qabisah. Ya Qabisah, innal mas'alah la tahillu illa li ahadi thalathin. Baik Qabisah, minta-minta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Nah, kemudian disebutkan di antaranya seorang yang memiliki tanggungan hutang karena dia mengupayakan perdamaian, kemudian butuh untuk dibantu. Kemudian juga rajulun asabathu jaihah ihtajat malah fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aish. Ini itu ada kebutuhan, tertimpa pailit,
kerugian, tidak bisa apa-apa, nah maka boleh minta-minta sampai bisa menutup kebutuhannya, yaitu kebutuhan pokoknya. Dan termasuk dalam kategori permintaan yang sifatnya jaiz adalah soalus sultan, meminta kepada penguasa, kepada pemerintah, kepada baitul mal. Ini boleh. Dalilnya hadis Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata kad dunya kuddu biha ar-rajulu wajha illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Sungguhnya minta-minta itu adalah kotoran yang mengotori seseorang pada wajahnya, kecuali seseorang meminta kepada sultan, pada penguasa, atau pada perkara yang memang mau tak mau butuh meminta. Nah, tukadun ada luka, adalah suatu luka, ya, luka yang mengotori bekasnya di wajah. Ini menunjukkan akhwan, ketika butuh meminta kepada pemerintah hajatnya boleh. Nah, saya minta kepada baitul mal, kepada pemerintah, baik itu dari zakat atau dari khumus atau dari baitul mal. Dikatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullah, wa amma su'aluhu min sultan fa innahu la madhammata fihi li'annahu innama yas'alu mimma huwa haqqun lahu fi baitil mal wala minnata li sultan 'ala sa'il. Ada meminta kepada sultan, tidak ada celaan padanya. Kenapa? Karena hanyalah dia meminta hak dia dari baitul mal, sehingga tidak ada budi dari sultan untuknya. Kenapa? Karena sultan hakikatnya kan hanya wakil saja yang bertanggung jawab. Harta itu harta dari baitul mal, harta dari zakat yang dikelola olehnya. Nah, jadi bukan meminta dari harta pribadi sultan. Nah ini. Baik. Sehingga seperti misalnya di negeri kita, seandainya ada beberapa hal, kemudian seorang butuh seperti pengobatan dan yang lainnya, nah, kemudian mengurus untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, insya Allah masuk dalam jenis ini. Kemudian yang keempat, permintaan yang sifatnya wajib, yaitu fi halid darurah min ta'amin wa kiswah, yaitu meminta pada saat darurat berupa makanan atau pakaian. Baik, sebagaimana dalam hadis tadi Samurah bin Jundub, au fi amrin la budda minhu. Nah, yang kedaruratan tidak tertutupi kecuali dengan minta-minta. Nah, karena dengan meminta itu ketika darurat akhwan menyelamatkan dirinya dari kematian. Karena sesuatu yang haram saja seperti bangkai, nah ketika itu dihalalkan untuknya. Faqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turidtum ilaihi. Sehingga dia boleh meminta makanan misalnya ketika ada orang lewat, seandainya dia betul-betul sudah mau mati, kalau tidak makan saat itu. Ini wajib saat itu untuk meminta. Baik. Kemudian yang kelima yang sifatnya mandub. Naam. Baik. An yas'ala li ghairihi wa yashfa'a fi qada'i hajati, yaitu meminta untuk orang lain, yaitu dengan memberikan syafaat agar kebutuhan orang lain bisa terpenuhi. Ini yang sifatnya sunnah, yaitu memberikan syafaat. Sebagaimana dalam hadits Abi Musa radhiyallahu anhu, isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa. Berilah syafaat, maka kalian akan diberi pahala. Ini sifat meminta yang sunnah, yaitu meminta untuk orang lain. Ya, meminta untuk orang lain bukan untuk dirinya. Baik. Yang disebut dengan syafaat. Ini 5 hukum akhwan
terkait masalah meminta-minta yang dipaparkan oleh Syekhuna Abdul Khaliq hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap Manhajus Salikin. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.